perbedaan antara pelajaran teologi daripada Augustinus dengan John Calvin. John Calvin tidak pernah mau mengutip kalimat daripada buku lain kecuali kitab suci. Dalam bukunya Institute of Christian Religion, dia mengutip lebih dari 6.000 tempat ayat untuk menjelaskan, untuk mendukung doktrin yang dia ajarkan. Saya kira di dalam sepanjang sejarah, orang yang paling teliti mempelajari kitab suci dan orang yang paling konsisten menggunakan ayat-ayat yang ada untuk menjadikan satu struktur, sesuatu kerangka dari doktrin yang diajarkan kepada gereja adalah John Calvin. Tidak ada orang lebih komprehensif mengerti kitab suci. Tidak ada orang lebih konsisten di dalam ayat-ayat yang dikutip. Semua dari kitab suci dipakai mendukung pengajarannya. Itu sebab kalau engkau cari buku filsafat di dalam halaman yang terakhir, engkau mencari indeks dari nama-nama yang dikutip. Yang dikutip pasti Augustinus lebih banyak dari Calvin. Pasti Martin Luther lebih banyak dari Calvin. Karena menurut sistem dan standar akademik dunia ini, yang kutip lebih banyak orang, lebih tinggi pengetahuan. Yang mengutip buku lebih banyak, mereka mempunyai akademik lebih tinggi. Tetapi rohani dan kitab suci berbeda. Di dalam kerohanian, di dalam pengetahuan rohani, dan di dalam akademik kekristenan, bukan mengutip filsafat siapa, pikiran siapa, tapi mengutip kitab suci. Dan di situ seolah-olah Calvin jauh lebih kalah daripada baik Augustinus maupun Martin Luther. Tetapi saudara-saudara, di sini kita lihat kemurnian pengajaran dari Calvin membawa kita kepada hanya satu sumber, hanya satu sebab, hanya satu akar, yaitu firman Tuhan yang diwahyukan. Karena segala hal yang rahasia milik Tuhan sampai selama-lamanya. Segala hal yang dinyatakan milik kita bersama-sama. Tetapi kalau saya singgung sedikit mengenai Augustinus di dalam hal menjelaskan tentang jumlah malaikat yang jatuh, ini pun saya kira dengan sepenuhnya seluruh hati yang penuh perasaan takut kepada Tuhan, saya tetap menghormati Augustinus. Karena yang dia kutip prinsipnya semua tetap berdasarkan kitab suci. Augustinus menemukan satu istilah, di atas langit ada sepertiga bintang yang diturunkan bersama dengan iblis itu. Jadi di situ dia mendapatkan sesuatu cita-cita pengertian di antara malaikat yang dicipta Tuhan yang berontak adalah sepertiga. Atau berarti malaikat yang tidak jatuh di dalam dosa. Malaikat yang taat perintah Tuhan masih ada 66,66666%, yaitu 2/3 yang taat. Tetapi satu di antara tiga atau sepertiga, 33,333333333% yang mengikuti setan memberontak kepada Tuhan. Meskipun demikian, tetap tidak ada angkanya. Karena kira-kira menurut kitab suci boleh diterima meskipun agak sulit. Sepertiga pemberontak, 2/3 tetap taat kepada Tuhan. Namun ini sudah memberikan sesuatu jalur di mana kita bisa mengerti sedikit tentang persentasi daripada yang taat. Puji Tuhan, di atas langit yang taat tetap lebih banyak daripada yang berontak. Sehingga kita mengatakan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kita melihat manusia yang taat kepada Tuhan, persentasinya ada 66%? Tidak ada. Yang menyebut saya percaya ada Allah 96%. Yang menjadi orang Kristen tidak sampai 50%. Yang sungguh-sungguh taat dan menjalankan kehendak Tuhan mungkin dah sampai 10%. Sehingga kita lihat kalau di surga ada 66% menurut tafsiran dari Augustinus. Tetap jauh lebih baik daripada dunia. Maka doalah di dalam Bapa kami, Yesus mengajar doalah, kiranya kehendak-Mu jadilah di atas bumi seperti di surga. Semenjak setan diusir dari surga, surga tidak ada pemberontak. Karena yang tidak memberontak, tidak mengikuti penghulu malaikat yang berontak, semua dikonfirmasikan oleh Tuhan dan mereka disebut kaum pilihan di dalam dunia rohani atau malaikat yang terpilih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu Augustinus mungkin terlalu berani dan dia memberikan sesuatu bayangan, sesuatu spekulasi yang sangat-sangat inovatif, sangat-sangat kreatif. Dia mengatakan berapa banyakkah orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan di antara begitu ribuan tahun, berjaman-jaman sampai sekarang, yang menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diperkenan, dipilih menjadi saksi Tuhan, menjadi melayani Tuhan. Sama seperti malaikat ada yang melayani Tuhan. Di antara dunia ini kira-kira manusia yang diselamatkan, yang dipilih berapa banyak? Kalau ada kaum pilihan di dalam malaikat, the chosen angels, maka juga ada kaum pilihan di antara manusia, the elected Christians, the chosen people in the kingdom of God. Dari kira-kira berapa dia berani mengatakan, saya sekarang bukan mentafsirkan kitab suci, saya menyalurkan sesuatu spekulasi daripada Augustinus yang saya percaya tetap berdasarkan pengertian kitab suci yang sangat inovatif. Dia mengatakan orang Kristen yang dipilih menjadi kaum pilihan, menjadi orang Kristen melayani Tuhan di dalam kerajaan Allah, yang sungguh-sungguh anak Allah di antara manusia keturunan Adam, banyaknya sama dengan malaikat yang jatuh. Saya kaget sekali. Waktu saya masih belasan tahun, saya baca buku dari Augustinus, lalu di dalamnya saya menemukan ada teolog seperti dia yang berani tafsir sampai ke dalam tahap seperti ini. Saya kaget. Saya tidak banyak khotbahkan hal ini, dan mungkin di gereja ini, mungkin kalau tidak salah ini kedua kali saya bicara tafsiran Augustinus mengenai jumlah orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh diperanakan dan sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Angkanya berapa? Tetap tidak kasih tahu, tapi angkanya sama dengan angka yang jatuh, melarat, meninggalkan Tuhan, memberontak perintah Tuhan di tengah-tengah malaikat-malaikat.